Sesaat lagi Anda akan menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja in association with Desa wisata Kampung Majapahit Bejijong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, lekat dengan cerita hebat kerajaan terbesar di Nusantara. Desa wisata ini akan membawa wisatawan merasakan kehidupan masa lampau khas kerajaan Majapahit. Lokasinya mudah dijangkau, hanya 1 jam 10 menit dari Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur, atau 30 menit dari pusat kota Mojokerto. Memasuki desa Bejijong ini laksana kita menuju ke sebuah dimensi yang lain ya. Karena sangat berbeda. Kiri kanannya sepanjang saya lihat permukiman warga di sini. Halaman depan mereka itu dibuat seperti layaknya pemukiman pada zaman Majapahit. Itu sekitar 500 hingga 700 tahun yang lalu. Desa penuh dengan penanda-penanda seperti halnya zaman Majapahit. Saya laksana memasuki sebuah gerbang waktu. Pengalaman yang sangat menyenangkan. Sebagai desa wisata Kampung Majapahit Bejijong menyediakan beberapa penginapan unik dengan arsitektur khas Majapahit. Harga per malam cukup terjangkau, mulai dari 150 hingga 300 ribuan rupiah, termasuk sarapan dan bebas wifi. Protokol kesehatan dijaga ketat di sini. Jadi memang beginilah ya wajah dari kamar bangsawan-bangsawan Majapahit yang kemudian direka ulang di kamar-kamar di penginapan-penginapan yang ada di desa Bejijong ini. Jadi bukan sembarangan, jadi karena ini sudah melalui proses penelitian dari Badan Cagar Budaya dan memang seperti ini wujudnya. Balai-balainya dari bangsawan Majapahit dulu adalah seperti ini, lengkap juga dengan simbol Surya Majapahit dengan ornamennya yang sangat mirip, kayu-kayunya semuanya. Langit-langitnya juga sama miripnya, lengkap dengan Surya Majapahit juga ada di sana. Wah, merasakan berada tidur di kamar milik bangsawan Majapahit, luar biasa. Pengalaman hidup sebagai bangsawan Majapahit makin lengkap karena saya akan menyantap ungkep mojo. Seperti dahulu, cara makannya harus langsung dari wadah. Dari penyajiannya saja ini sudah sangat tempo dulu ya. Jadi memang di beberapa prasasti Majapahit seperti di Candi Tikus misalnya memang ada penyebutan makanan sajian yang dimakan oleh para bangsawan yang seperti ini caranya. Diungkep dengan menggunakan beberapa bumbu tadi. Kita akan coba. Wow, harum ya. Khas ungkep, kita akan coba dulu. Ya apa sih rasanya makanan khas bangsawan Majapahit ini? Ya, mirip ungkep, tetapi cukup kuat rasa lengkuas jahenya. Ini pengalaman sekali, sangat luar biasa pengalaman ini makan makanan bangsawan Majapahit. Anda harus ke sini, ke desa Bejijong. Pengalaman yang juga seru ada pada situs-situs Majapahit. Ada Candi Brahu yang diperkirakan dibangun pada abad 15. Fungsinya adalah tempat pembakaran jenazah keluarga kerajaan. Ada juga situs Siti Inggil yang dipercaya warga desa sebagai makam pendiri Majapahit Raden Wijaya. Yang harus dijelajahi di desa Bejijong adalah patung raksasa Buddha tidur di Komplek Mahavihara. Dari balai desa, lokasi patung bisa dijangkau dengan naik ojek motor seharga Rp10.000. Seperti namanya, ini adalah patung Buddha, salah satu agama terbesar di zaman Majapahit. Patung sepanjang 22,5 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter ini ditetapkan oleh Museum Rekor Indonesia sebagai patung Buddha tidur terbesar ketiga di dunia. Perjalanan saya di Kampung Majapahit, Desa Bejijong masih jauh dari selesai. Kini saya menuju ke sentra batik buatan warga Bejijong yang kreatif memanfaatkan potensi wisata di desanya. Ada 6 perajin batik di desa Bejijong. Semua batik punya kesamaan, yaitu dibuat dengan tulis dengan peralatan tradisional. Nah, inilah bukti kreatifnya warga Bejijong.
Mereka mengkreasi sendiri motif batik asli Bejijong dengan ornamen-ornamen khas Majapahit dengan nama batik Parangmojo. Jadi ciri khas batik Majapahit, batik Bejijong ini adalah selalu ada lambang Surya Majapahit, ya. Jadi lambang kerajaan Majapahit zaman dahulu, kemudian ada siluet dari bunga teratai, dan baru modifikasinya bisa dengan warna ataupun gambar bentuk yang lain. Seperti ini misalnya adalah gambar dari Wisnu, Ibu ya. Nah, warnanya biasanya, kalau ini warna asli ya, warna malam ya, masih putih kayaknya juga. Tetapi biasanya batik Majapahit, batik Bejijong ini warnanya ceria, dia muncul gitu, menarik, ceria, terang, seperti ini misalnya. Jadi tidak seperti batik yang lain yang lebih cenderung gelap, ya, kelabu, tetapi ini warnanya menonjol. Jika dipakai tentunya akan bisa semakin membuat pakaian menjadi lebih indah dan khas dari kerajaan Majapahit. Gitu ya Bu ya, kira-kira ya. Demikian juga dengan kerajinan cor kuningan yang banyak ditekuni warga. Ini menjadi penopang bagi warga desa yang selama ini mengandalkan wisata sebagai pencariannya. Jangan lupa, beli kreatif lokal sekaligus bangga buatan Indonesia. Alhamdulillah, semenjak adanya desa wisata, ya otomatis tamu-tamu kan banyak yang ke sini. Ya beli, maksudnya itu mau pesan, biasanya kan ke Bali, otomatis ingin tahu di mana sih desa wisata. Akhirnya kita bisa ketemu, ya bisa pesan-pesan. Ya alhamdulillah, dengan adanya desa wisata, masyarakat ini bisa untuk menopang kehidupannya, itu bisa di mana, bisa lebih maju gitu. Desa wisata Kampung Majapahit Bejijong pun terus bergeliat. Selama awal 2022, sudah ada lebih dari 1.000 pengunjung, naik 30% dibandingkan awal pandemi. Ini juga merangsang warga desa untuk lebih kreatif mengembangkan potensi ekonominya. Secara ekonomi Kasepata adanya kelembagaan. Kami ada lembaga desa, yaitu namanya Centini, di mana ibu-ibu RT ini semuanya dan lingkungan masing-masing mereka, kembali lagi sesuai dengan apa yang saya omongkan tadi, mereka berlomba-lomba untuk membuat usaha sesuai dengan inovasinya mereka masing-masing. Dan itu menambah income mereka pasti. Betul, menambah income lingkungan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menganugerahkan Desa Bejijong sebagai satu dari 50 desa wisata terbaik di Indonesia pada tahun 2021. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno terkesan dengan perkembangan wisata di desa ini. Kabupaten Mojokerto sendiri sudah tidak asing lagi buat saya karena saya sering berkunjung ke sini di wilayah Pacet. Di sana sangat dingin, dan di Kampung Majapahit Bejijong ini alhamdulillah hari ini kita resmikan menjadi 50 desa wisata terbaik desa wisata Indonesia Bangkit. Perjalanan saya menyapa desa wisata Kampung Majapahit Bejijong ditutup dengan menyaksikan pentas tari nandak. Gerakan tari ini terinspirasi dari kisah Raja Hayam Wuruk dan Tribuana Tunggadewi, raja dan ratu ternama yang dimiliki Majapahit. Tari ini biasanya digelar seminggu sekali di akhir pekan untuk menyambut pengunjung di desa. Sungguh, pengalaman yang mengesankan berada di desa wisata Kampung Majapahit Bejijong Mojokerto ini. Lengkapi perjalanan Anda dengan mengakses situs wisata terlengkap Indonesia.travel. Destinasi wisata terbaik dan tak terlupakan hanya di Indonesia aja. Terima kasih Anda telah menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja in association with